Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mendiskusi tentang kalimat. Saya bernama Raja Marika Salim sebagai ketua kelompok dan anggota saya bernama Nazaruddin Lubis, Cahyo Aji, dan Deva Rici Sumawi. Saya akan membahas tentang poin 1 dan poin 2. Poin 1 adalah pengertian kalimat. Kalimat adalah gabungan dua kata ataupun lebih, baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan yang disusun sesuai pola tertentu sehingga memiliki arti. Dan poin kedua adalah unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat dibagi 4 yang biasa disingkat SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang dimaksud dengan subjek adalah unsur inti atau unsur pokok atau pada sebuah kalimat, biasanya berupa kata-kata benda dan biasanya terletak sebelum unsur predikat. Yang dimaksud predikat adalah unsur yang fungsinya menerangkan yang sedang dilakukan subjek pada kalimat. Predikat biasanya menggunakan kata kerja ataupun kata sifat. Yang dimaksud objek adalah objek biasanya terletak sesudah predikat. Dapat dikatakan objek merupakan keterangan yang berkaitan dengan predikat atau sesuatu yang menderita. Tapi pada kalimat pasif objek menjadi subjek. Keterangan pada suatu kalimat terletak di bagian akhir. Unsur keterangan biasanya dijadikan pelengkap kalimat. Contoh kalimat yang terdapat unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan yaitu Rizky sedang mencuci motor di halaman rumah. Rizky sebagai subjek, sedang mencuci sebagai predikat, motor sebagai objek, di halaman rumah sebagai keterangan. Dan untuk poin ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh anggota saya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazaruddin Lubis. Saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil presentasi nomor 3 dan nomor 4, yaitu inti kalimat dan pola kalimat. Inti kalimat terbagi atas 2, 1 bagian inti dan 2 bukan bagian inti. Kalimat inti adalah kalimat dasar yang berbentuk dari klause inti yang lengkap, terdiri atas deklaratif dan afirmatif. Bagian kalimat bukan inti. Kalimat non-inti adalah gabungan kalimat inti dengan proses transformasi. Hal ini disebabkan adanya proses pemasifan, penanyaan, pengingkaran, dan lain-lain. Pola kalimat terdiri atas subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap. Subjek adalah unsur pokok kalimat yang terdapat pada sebuah kalimat di samping unsur predikat. Predikat juga unsur utama suatu kalimat di samping subjek. Objek yaitu keterangan predikat yang memiliki hubungan erat dengan predikat. Objek hanya terdapat dalam kalimat aktif. Pelengkap merupakan unsur kalimat yang dapat bersifat wajib. Ada karena melengkapi makna verba predikat kalimat. Keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang suatu yang dinyatakan dalam kalimat. Misalnya informasi tentang tempat, cara, waktu, sebab, dan tujuan. Contoh kalimat dasar berpola SP atau subjek dan predikat. Mereka sedang berenang. Contoh kalimat pola dasar SPO. Mereka sedang membuat presentasi. Pola dasar berpola SPO plus pelengkap. Dia mengirim saya kado. Contoh kalimat dasar SPK. Saya berasal dari Medan. Dan contoh kalimat berpola SPOK. Saya mencuci pakaian di mesin cuci. Sekian presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Rici Sumawi ingin menyampaikan hasil dari kelompok 3. Saya ingin melanjutkan hasil dari nomor 3 dan 4, yaitu tentang jenis kalimat berdasarkan bentuk. Yaitu 1. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klawa atau satu susunan struktur subjek, predikat,
hal yang menjadi tanda bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat tunggal, yaitu dengan adanya satu informasi saja yang didapat dari kalimat tersebut. Bentuk contoh kalimat tunggal. 1. Orang itu guru kami, yaitu S dan P atau subjek predikat. 2. Andi sedang membuat surat lamaran, yaitu SPO. 3. Permisi, P atau predikat. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari minimal 2 orang atau lebih. Kalimat tunggal. Kalimat majemuk terbagi 2, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang memiliki 2 kelawa yang kedudukannya setara. Jenis kalimat ini ditandai dengan bentuk konjungsi dan tetapi, serta, atau, dan sedangkan. Berikut contoh jenis kalimat majemuk setara, yaitu 1. Santi menjahit baju dan Yuli membuat jus. 2. Winda makan soto ayam, tetapi David memakan ayam bakar. 2. Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terdiri atas induk kalimat dan anak kalimat, atau istilah lain dalam linguistik adalah klawa utama dan klausa subordinatif. Pada jenis kalimat ini, induk kalimat atau klausa utama dapat berdiri sendiri, sedangkan anak kalimat klausa subordinatif tidak bisa. Contoh kalimat majemuk bertingkat. 1. Supriyanto tetap berangkat, yaitu induk kalimat. Meskipun konjungsi hari tidak gelap adalah anak kalimat. Supriyanto tetap berangkat meskipun hari tetap gelap. 2. Ketika hujan turun, yaitu anak kalimat. Hermawan masih berada di atas bus, yaitu induk kalimat. Ketika hujan turun, Hermawan masih berada di atas bus. Contoh kalimat langsung. 1. Apa kamu besok ingin aku antar ke toko? Tanya Feby. 2. Kemarin aku bertemu dengan Sarah di kampus. Kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan yang ramah dikatakan orang lain. Ciri-ciri kalimat tak langsung diantaranya: 1. Tidak menggunakan tanda petik. 2. Ada perubahan kata ganti orang. 3. Bisa ditambah konjungsi bahwa. Jenis kalimat berdasarkan isi. 1. Kalimat berita, yaitu kalimat deklaratif. Kalimat berita adalah kalimat yang berfungsi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan. Ciri-ciri jenis kalimat berita di antaranya: 1. Berita informasi. 2. Intonasinya netral. 3. Tulisan diakhiri tanda baca titik. Contoh kalimat berita yaitu: 1. Agung sedang mengejar pencuri motor. 2. Aku tidak ingin ikut ke pasar. Kalimat tanya yaitu kalimat interrogatif. Kalimat tanya adalah kalimat yang berfungsi untuk mencari tahu tentang satu informasi atau jawaban dari respon lawan bicara. Ciri-ciri kalimat ini diantaranya berisi pertanyaan, tanggapan, berupa jawaban dalam ragam tulis. Kalimat ini diakhiri tanda baca tanya. Contoh kalimat tanya. 1. Bagaimana keadaan kamu sekarang? 2. Kapan kamu akan menyelesaikan pekerjaan rumah? Kalimat perintah, yaitu kalimat imperatif. Kalimat perintah adalah kalimat yang berfungsi memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri kalimat perintah diantaranya: 1. Berisi perintah. 2. Intonasinya perintah agak naik. 3. Tanggapannya bentuk perbuatan atau tindakan. 4. Kalimat ini diakhiri tanda baca seru. Contoh kalimat perintah. 1. Segera rapikan kamarmu. 2. Ayo kita berangkat sekarang.
Kalimat seruan. Kalimat seruan adalah kalimat yang bertujuan mengungkapkan perasaan, ciri, dan jenis kalimat seruan. 1. Bernotasi tinggi dan diakhiri tanda baca seru. Contoh kalimat seruan. 1. Wah, kamu hebat sekali. 2. Hore, kita menang. Jenis kalimat berdasarkan pengucapan. Kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang disampaikan secara langsung tanpa adanya perantara. Kalimat langsung ditandai dengan tanda baca petik 2 yang berfungsi untuk membedakan dengan kalimat penjelas. Jenis kalimat berdasarkan fungsi subjeknya. 1. Kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang unsur subjeknya melakukan tindakan. Ciri-ciri kalimat aktif memiliki imbuhan me atau ber dan memiliki pola kalimat SPO atau SPOK. Contoh kalimat aktif. 1. Maria membeli buah-buahan. 2. Afifah sedang makan di restoran. Kalimat aktif diklasifikasi menjadi 2 diantaranya. 1. Kalimat aktif transitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat aktif yang dapat diikuti atau disisipi oleh unsur objek. Kalimat aktif transitif biasanya menggunakan imbuhan me. Contoh kalimat aktif transitif. 1. Para petani menanam sayur. 2. Ibu membawa oleh-oleh dari Bandung. Kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intrositif adalah kalimat aktif yang tidak dapat disisipi dengan unsur objek. Kalimat ini menggunakan predikat berimbuhan ber. Contoh kalimat aktif intransitif. 1. Kakak bermain di depan rumah. 2. Salsa kelelahan setelah seharian bekerja terlalu keras. Kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang unsur subjeknya diberikan suatu tindakan atau pekerjaan. Imbuhan yang biasanya terdapat dalam kalimat ini yaitu di, ter, ke, atau terkan. Jenis kalimat ini diikuti oleh kata depan oleh. 1. Risma diantar oleh Ami. Oke, saya akan menyampaikan hasil diskusi lagi itu tentang nomor 7. Itu tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, yaitu subjek dan predikat. Memperhatikan ejaan yang sempurnakan, yaitu serta cara memilih kata diksi yang tepat dalam kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca dan pendengar. Menurut Y.S. Badudu, kalimat efektif adalah kalimat yang baik karena apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh pembaca atau si penulis dalam bahasa nulis dapat diterami dan dipahami oleh pendengar atau pembaca dalam bahasa tulis. Sama benar dengan di mana kita berjumpa, apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh si penulis atau si pendengar. Oke, saya akan melemparkan nanti ke teman saya yaitu nomor 7. Supriyanto tetap berangkat meskipun hari tetap gelap. 2. Ketika hujan turun, yaitu anak kalimat. Hermawan masih berada di atas bus, yaitu induk kalimat. Ketika hujan turun, Hermawan masih berada di atas bus. Contoh kalimat langsung. 1. Apa kamu besok ingin aku antar ke toko? Tanya Feby. 2. Kemarin aku bertemu dengan Sarah di kampus. Kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan yang ramah dikatakan orang lain. Ciri-ciri kalimat tak langsung diantaranya: 1. Tidak menggunakan tanda petik. 2. Ada perubahan kata ganti orang. 3. Bisa ditambah konjungsi bahwa.
Jenis kalimat berdasarkan isi. 1. Kalimat berita, yaitu kalimat deklaratif. Kalimat berita adalah kalimat yang berfungsi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan. Ciri-ciri jenis kalimat berita di antaranya: 1. Berita informasi. 2. Intonasinya netral. 3. Tulisan diakhiri tanda baca titik. Contoh kalimat berita yaitu: 1. Agung sedang mengejar pencuri motor. 2. Aku tidak ingin ikut ke pasar. Kalimat tanya yaitu kalimat interrogatif. Kalimat tanya adalah kalimat yang berfungsi untuk mencari tahu tentang satu informasi atau jawaban dari respon lawan bicara. Ciri-ciri kalimat ini diantaranya berisi pertanyaan, tanggapan, berupa jawaban dalam ragam tulis. Kalimat ini diakhiri tanda baca tanya. Contoh kalimat tanya: 1. Bagaimana keadaan kamu sekarang? 2. Kapan kamu akan menyelesaikan pekerjaan rumah? Kalimat perintah yaitu kalimat imperatif. Kalimat perintah adalah kalimat yang berfungsi memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri kalimat perintah diantaranya: 1. Berisi perintah. 2. Intonasinya perintah agak naik. 3. Tanggapannya bentuk perbuatan atau tindakan. 4. Kalimat ini diakhiri tanda baca seru. Contoh kalimat perintah: 1. Segera rapikan kamarmu. 2. Ayo kita berangkat sekarang. Kalimat seruan. Kalimat seruan adalah kalimat yang bertujuan mengungkapkan perasaan. Ciri dan jenis kalimat seruan: 1. Bernotasi tinggi dan diakhiri tanda baca seru. Contoh kalimat seruan: 1. Wah, kamu hebat sekali. 2. Hore, kita menang. Jenis kalimat berdasarkan pengucapan. Kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang disampaikan secara langsung tanpa adanya perantara. Kalimat langsung ditandai dengan tanda baca petik 2 yang berfungsi untuk membedakan dengan kalimat penjelas. Jenis kalimat berdasarkan fungsi subjeknya. 1. Kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang unsur subjeknya melakukan tindakan. Ciri-ciri kalimat aktif memiliki imbuhan me atau ber dan memiliki pola kalimat SPO atau SPOK. Contoh kalimat aktif: 1. Maria membeli buah-buahan. 2. Afifah sedang makan di restoran. Kalimat aktif diklasifikasi menjadi 2 diantaranya. 1. Kalimat aktif transitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat aktif yang dapat diikuti atau disisipi oleh unsur objek. Kalimat aktif transitif biasanya menggunakan imbuhan me. Contoh kalimat aktif transitif: 1. Para petani menanam sayur. 2. Ibu membawa oleh-oleh dari Bandung. Kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intrositif adalah kalimat aktif yang tidak dapat disisipi dengan unsur objek. Kalimat ini menggunakan predikat berimbuhan ber. Contoh kalimat aktif intrasitif: 1. Kakak bermain di depan rumah. 2. Salsa kelelahan setelah seharian bekerja terlalu keras. Kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang unsur subjeknya diberikan suatu tindakan atau pekerjaan. Imbuhan yang biasanya terdapat dalam kalimat ini yaitu di, ter, ke, atau terkan. Jenis kalimat ini diikuti oleh kata depan oleh. 1. Risma diantar oleh Ami. Oke, saya akan menyampaikan hasil diskusi lagi, itu tentang nomor 7, yaitu tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, yaitu subjek dan predikat. Memperhatikan ejaan yang sempurnakan, yaitu serta cara memilih kata diksi yang tepat dalam kalimat.
Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca dan pendengar. Menurut JS Badudu, kalimat efektif adalah kalimat yang baik karena apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh pembaca atau si penulis dalam bahasa nulis dapat diterami dan dipahami oleh pendengar atau pembaca dalam bahasa tulis. Sama benar dengan di mana kita berjumpa, apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh si penulis atau si pendengar. Oke, saya akan melemparkan nanti ke teman saya yaitu nomor 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyo Prasetyo Aji. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu nomor 7 tentang ciri-ciri kalimat efektif. Sebelum saya menerangkan ciri-ciri kalimat efektif, saya akan menerangkan terlebih dahulu apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang tersusun sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku dan memperhatikan penempatan tanda baca serta pemilihan kata yang tidak memiliki maksud yang rancu atau terbelit-belit. Sesudah itu, baru kita masuk ke ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Kesepadanan struktur. Ada beberapa hal yang menyangkut ciri-ciri yang satu ini. A. Pastikan kalimat yang dibuat mengandung unsur klausa minimal yang lengkap, yakni subjek dan predikat. B. Jangan taruh kata depan atau proposisi di depan subjek karena akan mengaburkan pelaku di dalam kalimat tersebut. Contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Nah, itu tidak efektif. Semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Nah, itu baru yang efektif. 2. Kehematan kata. Ada dua hal yang memungkinkan kalimat membuat kalimat yang boros sehingga tidak efektif. Yang pertama, menyangkut kata jamak, dan yang kedua, mengenai kata-kata bersinonim. Contoh kata jamak. Para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Nah, itu tidak efektif. Siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Nah, yang itu baru yang efektif. Contoh kata yang sinonim. Ia masuk ke dalam ruang kelas. Itu contoh yang tidak efektif. Ia masuk ruang kelas. Itu yang efektif. 3. Kesejajaran bentuk. Ciri-ciri yang satu ini menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata yang ada di kalimat sesuai kedudukannya pada kalimat itu. Contoh, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Itu contoh yang tidak efektif. Hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Dan yang itu salah satu contoh yang efektif. Oke, sekian dari saya. Kalau ada perkataan saya yang salah atau yang kurang, mohon dimaafkan atau dimaklumi. Karena kita di sini sama-sama belajar. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.